penentuan harga ekspor dalam dunia ekspor. Oke, tapi kita penentuannya dalam sisi Incoterm. Mungkin yang belum tahu, Incoterm itu singkatannya apa? International Commercial Term. Atau biasa kita sebut Incoterm, itu kita pakai Incoterm 2020. Itu yang pada umumnya. Karena itu berubah setiap 10 tahun sekali. Doakin akan berubah nanti di 2030 kalau memang ada perubahan. Dan biasanya kita ngomong Incoterm itu, kita tahu dulu bahwa ekspor itu pada umumnya, kalau kita mau kirim barang, itu kita bisa lewat udara atau lewat laut. Itu umumnya dua itu aja. Tapi sebenarnya bisa aja yang lewat pipa atau lewat kereta itu bisa. Tapi ya jangan ke arah sana, itu kalau pusing ada kayak belajarnya. Ini kan kita kelas basic dulu. Nah, kita ngomongin ke arah lewat laut atau udara. Seluruh pembayaran atau seluruh metode pembayaran dan penentuan harga itu harus didasari dengan Incoterm. Jadi kalau misalnya dia ada buyer itu ngomong Incoterm, dia minta misalkan harganya kita ke sellingnya sebutnya adalah $1.000 FOB Tanjung Priok atau kan $1.000 FOB Tanjung Perak, atau mungkin kita ngomong $1.000 CIF Port of New York. Jadi kita sebutnya kayak gitu kalau misalnya di cara pengenalannya ya. Nah, cuma di sini gue mau bahas dulu Incoterm itu apa sih? Jadi Incoterm itu sebutannya adalah menjelaskan bagaimana tanggung jawab kita sebagai eksportir dengan buyer. Dengan buyer itu tanggung jawabnya sejauh apa? Dari sisi pengiriman ataupun dari sisi harga. Nah, jadi sebenarnya mencakup luas. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya ada 4 yang paling basic yang biasa kita pakai. Kalau pakai jalur laut ya, pakai EMKL. Kalau misalnya kita di jalur laut, biasa kita pakai ada sebutannya, ya ini jalur laut atau jalur udara sebenarnya bisa. Cuma ini biasa dapat yang kita pakai. Ada export, ada FOB, free on board, ada CFR, cost and freight, atau kadang sebutnya CNF, ada CIF, cost, insurance, and freight. Kita ngomongin tanggung jawab dari export dulu. Nah, kalau kita ngomongin ke arah export, sebenarnya tanggung jawab kita sebagai pembeli, kita tuh hanya menyiapkan barang dan sesuai dengan harganya, itu hanya dari kita contoh produknya sampai packagingnya aja. Dan buyer, dia akan ngambil barang itu di gudang kita. Jadi nanti dia dari sisi dia mau pesan kontainer, nanti dia yang ngasih shipping instruction ke forwarder dia, sampai dia ngatur bea masuknya. Oke, itu nanti diurus sama si pihak pembeli, bukan pihak kita. Nah, itu kalau ekspor. Jadi benar-benar tanggung jawab kita tuh hanya tentuin gudang kita di penjualnya di mana. Oke, tentuin gudang penjual itu di mana. Nanti buyer akan ambil Incoterm dari ekspor. Nah, kalau misalnya kita sebut FOB, tanggung jawab penjual itu untuk FOB itu dari sisi kita dari gudang. Kita jadi udah pengemasan harga, udah sama packaging, udah sama produknya, itu ada packaging. Itu sampai kita kirim di atas kapal pelabuhan di Indonesia. Oke, FOB. Jadi kita kirim barang dari gudang sampai kita kirim di atas kapal kita di Indonesia. Oke, simpel seperti itu. Kalau kita ngomongin CFR atau cost and freight, kita tuh mengatur dari barang di gudang kita sampai ke pelabuhan tujuan di luar negeri. Pelabuhan tujuan luar negeri. Kalau misalnya CIF, sebenarnya sama dengan CFR. Bedanya apa? Kalau CIF itu ada insurance-nya. Simpelnya seperti itu. Jadi, teman-teman jangan dibawa pusing. Ada 4 yang umum. Export, FOB, CFR, dan CIF. Sebenarnya itu yang paling gampang dipahami 4 itu. Oke, cuma kalau kita ngomongin karena komponen biayanya, kalau kita ngomongin harga export, ini mungkin bisa sambil dicatat ya. Kalau harga export, unsurnya ada harga pokok produk, terus ada biaya handling produk, jadi termasuk dengan kemasan packagingnya. Itu baru harga export. Tapi kalau kita ngomongin ke arah harga FOB, itu kita sebutnya jadi ada jasa EMKL. Jasa EMKL itu biasanya kita bisa sebut, bisa kita minta dari forwarder. Nanti kita jelasin forwarder itu apa dan penentuan forwarder seperti apa. Oke, tapi di next episode. Tapi kita jelasin forwarder itu mungkin secara basic. Forwarder itu semacam jasa logistik yang mengirim, yang membantu kita dari sebagai eksportir ke pihak buyer ke depannya. Jadi forwarder semacam penengah antara kita mau kirim barang nantinya. Dia akan membantu. FOB balik lagi nih ya. Ada jasa RKL. Jadi kayak nanti dia ngurusin tracking dan dokumen. Nanti ada biaya terminal handling charge. Nah, terminal handling charge ini biasanya variatif ya harganya. Kalau kita ngomongin ke DHC, biasanya ada kalau kontainer 20 feet, biasanya harganya $95 per FCL. FCL itu full container load, jadi kita kirim barang satu container full. Atau kalau kita ngomongin container 40 feet, itu harganya $145 per FCL juga, full container load. Jadi kita kirim 40 feet container full barang kita, itu terminal handling charge-nya harganya $145 dan $95. $95 untuk yang 20 feet. Kalau kita ngomongin ada juga namanya bea keluar. Nah, tapi bea keluar ini sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya teman-teman memang memilih produk yang memang ada
bea keluarnya, kayak mungkin mineral atau mungkin ke minyak sawit atau apa, itu biasanya ada bea keluarnya. Nah, baru lanjut lagi ke biaya bank. Biaya bank ini biasanya kita nanti, kalau misalnya di biaya bank itu ada, kalau misalnya teman-teman pakai LC, misalnya teman-teman pakai metode pembayaran LC, letter of credit, nanti ada LC advice, nanti ada LC negotiation, ada dokumen kurir. Jadi kita kirim dokumen dari Indonesia ke luar negeri aja ada fee-nya. Itu kalau ada biaya bank. Tapi kalau misalnya teman-teman juga nanti ada discrepancy, itu tuh discrepancy itu semacam istilah. Kalau misalkan nanti pakai LC dan nanti ada kesalahan, itu ada biaya juga perubahannya. Jadi harus dihindari, jangan sampai ada salah di dokumen. Ada biaya dokumen tambahan. Contoh biaya dokumen tambahan. Dokumen di visa ekspor itu kita biasa ada PEB, pemberitahuan ekspor barang, atau biasanya ada certificate of origin. Itu dua yang paling umum, POO atau biasa kita sebutnya, atau surat keterangan asal bahasa Indonesianya. Biasanya kalau teman-teman nggak mau bikin sendiri, teman-teman tuh bisa pakai forwarder. Forwarder tuh ada yang bisa bantu, tapi ada aja forwarder yang nggak bisa bantu. Perlu di-mention. Jadi kalau teman-teman mau ribet, bisa bikin sendiri. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, bisa pakai forwarder. Tapi ada jasanya, karena kita memakai jasa ya sebutannya. Itu baru harga FOB. Kita ngomongin ke biaya handling produk. Kalau kita breakdown lebih jauh lagi, itu udah termasuk biaya-biayanya di FOB. Itu kompleks sebenarnya. Cuman itu bakal gue bahas nanti di metode kelas aja, karena nanti bakal panjang banget. Oke, bukan pelit ilmu, tapi emang ini karena gratis juga. Tapi maksud gue di sini supaya teman-teman tuh bisa paham dulu. Oke, bisa paham dulu bahwa bisa ekspor itu ternyata sekompleks itu, dan teman-teman tuh bisa mengerti minimal bisa mengerti alur bisnis ekspor dari awal sampai akhir. Oke, itu gue klarifikasi dari gue ya. Baru kita ngomongin ke harga CFR. Harga CFR itu harga FOB. Harga FOB yang tadi kita sebut ada jasa FKL, ada THC, ada biaya keluar, ada biaya bank, ada biaya dokumen tambahan. Mungkin kalau teman-teman pakai traders lagi ada komisi agen pemasaran, itu FOB ditambah harga CFR. Jadi CFR itu sama dengan FOB ditambah freight. Freight itu apa? Freight itu dari harga pengiriman dari Indonesia ke luar negeri, itu harganya berapa? Dari pelabuhan di Indonesia itu berapa? Contoh kita mau kirim dari Indonesia ke China, misalkan harganya $200. Berarti harga FOB ditambah $200 gitu. Nah, biasanya kalau kita ngomongin harga CIF, rumusnya adalah harga CFR ditambah insurance. Jadi kalau kita ngomongin ke arah CFR, rumusnya kan FOB tambah freight. Kalau misalnya kita ngomongin ke arah FOB, berarti harga X-Work ditambah tadi jasa FKL, THC, dan teman-temannya. Tapi kalau kita ngomongin ke harga CIF, itu kita sebutnya di harganya adalah harga CFR itu tambah asuransi ekspor, insurance-nya. Insurance ekspor biasanya rata-rata 0,25 biasanya, cuma kadang ada beda-beda. Teman-teman mungkin boleh buka file yang gue kasih, ada namanya kalkulator ekspor. Nah, ini bisa mempermudah kalian banget untuk breakdown apa aja komponen biaya ekspor yang ada di sana. Kita sama-sama buka ya. Kita di sini udah di halaman kalkulator ekspor. Di sini kita tata cara menggunakannya itu silakan edit yang blok kuning aja. Jadi kalau misalkan bukan yang blok kuning, jangan edit apapun. Oke? Nih, kita ngomong 90.000, kita ngomong harga beli produknya itu harga 90.000, atau kita sebut misalkan harganya 50.000 deh per kilo. Ya udah, kita edit 50.000. Ini tuh udah ada rumusnya semua, jadi ya edit apa-apa ya teman-teman ya. Biar teman-teman nggak pusing. Kita misalkan mau ambil keuntungan, di sini bisa diedit 5% misalkan. Di sini akan ada harga, di sini akan ada ketentuan. Harga belinya berarti 50.000 per metric ton. Keuntungannya berarti kalau misalnya kita jual 2.500.000 per metric ton. Ini kalkulasinya, berarti kita menjual harganya 52.500.000 per metric ton. Oke, perlu di-mention ton sama metric ton itu sama ya, jadi jangan bingung. Nah, di sini ketika kita ngomongin dengan USD, maka akan ada kurs di sini. Contoh kita ngomong kurs sekarang misalkan harganya 16.000 deh. Udah, kita sama-sama ini biar teman-teman paham ya. Nah, di sini maka ada harga pabrik dan harga jual. Di sini teman-teman boleh edit sini MT per profitnya. Ini tuh kita tahu bahwa harga sampai 178,57 itu harga profit yang bisa kita dapetin. Harga jualnya 3.750 per metric ton. Gitu. Nah, kalau kita bahas ke arah financing, ini kita bisa simpulin bahwa ini adalah harga ekspor ya. 3.750 itu adalah harga ekspornya per tonnya dengan harga per kilonya. Nah, di sini teman-teman bisa edit juga. Misalkan ini kita buat nentuin harga FOB. Contoh di tracking fee-nya kita dapat dari forwarder harganya dari gudang kita ke pelabuhan. Misalkan harganya ini kita contoh 4.500.000, nggak usah edit lah ya. Nah, baru misalkan ada labeling and marketing cost. Misalkan ada buyer yang minta labeling, kita kasih harga, misalkan harganya 100.000 deh. Nah, ini langsung ke rupiah otomatis ya. Nah, ada loading fee-nya, terus ada dokumen shipping cost harga 300.000, ada bank draft fee,
700.000. Ada pengurusan COO 150.000. Ada payah sanitari 1.500.000. Nah, sampai ada fumigasi, domestik, undername. Nah, undername tadi gue bilang. Undername itu nanti teman-teman tuh bakal kena fee biasanya. Masih angka acak aja. Dan yang di sebelah kanan ini tuh udah di kurs ke dolar yang sesuai dengan kurs yang teman-teman tentuin di sini, kurs IDR. Nah, di sini ketahuan lah FOB nih ya kan. Kita udah sebut FOB, free on board price. Kontainer 40 feet harganya 0,29 per kilo. Sedangkan kalau misalkan untuk kita di sini harga sekian. Ini juga bisa diedit. Contoh kita ngomongin 40 feet untuk produk teman-teman itu bisa muat berapa? Karena gini, setiap produk itu dimasukin ke kontainer 40 feet itu masing-masing bisa beda ya. Jadi kita ngomongin briket misalkan bisa 26 metric ton. Atau mungkin untuk di kontainer 20 feetnya misalkan cuma boleh masuk 20 metric ton. Ya udah. Ya tulis di sini yang di 20 feet berarti edit jadi 12 ton. Sedangkan di sini kita rubah jadi 26 ton. Itu disesuaikan aja. Oke, di sini ada keterangan juga. Jadi teman-teman di sini dipermudah sebenarnya. Nah, ini video udah selesai nih. Nah, di sini kita mau ngitung ke arah CFR nih. Kita mau ngitung ke CFR karena sudah mulai berhitung dengan freight charge-nya. Freight charge ini jadi harga shipment dari forwarder. Harga shipment freight dari pelabuhan Indonesia sampai ke pelabuhan di luar negeri itu berapa? Contohnya kita dapat harga 9.000. Ya udah, kita edit. Ingat teman-teman yang diedit itu yang kolom kuning ya. Di sini ada bunker surcharge, ada port congestion surcharge, ada country landing charge. Ini gini, sebenarnya alasan kenapa kita ada ketentuan untuk mengirimkan dokumen-dokumen atau kita harus mulai staffing. Ada ketentuannya harus 7 hari sebelumnya atau mungkin 10 hari sebelumnya. Karena contoh kita port congestion surcharge. Nah, ini tuh semacam denda. Ya kalau misalkan kita di pelabuhan itu mengalami kemacetan dan kita tuh udah melebihi batas waktu. Nanti ada mikir, loh, itu kan kesalahan dari pelabuhan, kenapa kita yang nanggung? Nah, disinilah kenapa kita harus kirim 7 hari sebelumnya. Ada bunker surcharge kalau misalnya kita butuh bahan bakar tambahan, tapi kadang biasanya jarang sih, jadi 000 aja gitu disebutnya. Yang paling penting di sini. Ini yang untuk 40 feet, ini yang untuk 20 feet. Nah, misalnya 7.000. Ini semua bergantung dengan kurs yang kalian tadi udah isi ya. Nah, di sini ketahuan lah harga CFR itu sama dengan FOB plus freight. FOB yang tadi kita breakdown di sini. Ini semua nih, tracking, labeling, fee dan lain-lain ini semua FOB. Nah, di sini CFR price itu FOB plus freight. Nah, ini ketahuan lah harga CFR per chef ya. Kita ketemulah harga CFR price-nya FOB plus freight. Harganya 4.139 per metric ton. Ini harga per kilonya. Ini ada sebutan juga. Berarti 360 per metric ton. Ada penjelasannya juga tuh. Ini yang 40 feet, ini yang 20 feet. Teman-teman bisa dicari aja sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di sini ada asuransi. Nah, asuransi Tokyo Marine. Nah, sebenarnya ini nggak harus Tokyo Marine ya, karena banyak macam asuransi. Di sini umumnya 0,25, makanya itu 0,25 aja. Di sini ketahuan. Berarti rumusnya adalah harga CFR, itu poinnya, insurance kali CFR. Harga CFR per metric ton itu hasilnya 4149. Harga CFR per kilonya 4,15. Gitu, ini yang 40 feet, ini yang 40 feet, ini yang 20 feet. Jadi, teman-teman sebenarnya ada tools ini sebenarnya mempermudah kalian. Tapi yang penting, untuk menentukan harga produk di kalkulator ini, sebenarnya paling penting adalah teman-teman udah paham dulu. Yang tadi gue bilang, ada biaya komponen biaya ekspor di dalam FOB, ada komponen biayanya. Di CFR ada komponen biayanya. CIF ada banyak juga. Nah, tapi sebenarnya banyaknya itu karena dari FOB-nya. Utama dari FOB-nya, karena FOB-nya sebenarnya banyak. Jadi teman-teman harus pahami dulu, oke? Itulah cara menggunakan kalkulatornya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut lagi tentang kalkulator, teman-teman boleh banget buat kontak aku, untuk bantu. Oke? Thank you.